أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Matan Abi Syuja' Fiqih dalam mazhab Asy-Syafi'i, dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sampai di pembahasan bab tentang al-ightisalatul masnunah, tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayri salihin fid dharaini amin. Wal ightisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslah. Kata beliau di sini bahwa mandi-mandi yang disunnahkan itu berjumlah 17 mandi ataupun jenis mandi. Disunnahkan artinya di sini di saat diadakan ataupun di saat dikerjakan maka pahala akan kita dapatkan. Kalau seandainya tidak mandi pun tidak jadi suatu masalah. Artinya dia nggak berdosa. Apa itu 17 macam mandi tersebut? Yang pertama adalah ghuslul jum'ati. Yang pertama adalah mandi untuk melaksanakan solat Jumat. Berdasarkan dari suatu hadis yang sahih, muttafaqun alaih, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwa idza jahadukumul jumu'ata, di saat salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Ini adalah merupakan suatu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama mereka bersepakat bahwa mandi untuk sholat Jumat itu hukumnya adalah sunnah. Dan mereka juga bersepakat bahwa mandi sholat Jumat tidak menjadi suatu syarat sahnya sholat Jumat. Artinya kalau ada orang, dia itu sholat Jumat, tetapi sebelumnya dia tidak mandi terlebih dahulu, maka tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa hukum sholatnya tidak sah. Para ulama mengatakan bahwa sholat Jumat ataupun mandi sholat Jumat tidaklah disyaratkan. Para ulama mengatakan bahwa untuk sholat Jumat tidak disyaratkan harus mandi terlebih dahulu. Ini adalah pendapat dari para ulama. Sehingga untuk mandi sholat Jumat dikategorikan sebagai mandi yang hukumnya adalah sunnah. Sebagian dari riwayat, ini hadisnya juga hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi Muhammad beliau mengatakan man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Ini belum kita bahas, belum ya? Untuk mandi sholat Jumat, belum? Bener ini ya? Tayyib.
Nabi Muhammad beliau mengatakan barang siapa yang berwudu pada hari ataupun pada hari sholat Jumat ataupun di saat dia mau melaksanakan sholat Jumat, fabiha wa ni'mat, maka itu suatu kebaikan. Wa man igtasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu adalah lebih utama baginya. Maka berdasarkan hadis tersebut, para ulama mengatakan bahwa mandi sholat Jumat bukanlah suatu kewajiban. Walaupun toh dalil tadi yang kita sampaikan itu adalah bernuansa ataupun diartikan sebagai suatu hal yang wajib, cuman karena ada dalil yang lainnya indikasi yang membelokkan dari hal wajib ke hal yang sunnah. Sehingga di sini nih para ulama mengatakan bahwa mandi untuk sholat Jumat itu hukumnya adalah sebagai suatu kesunahan, bukan suatu kewajiban. Yang biasanya dibahas oleh para ulama ya ikhwah, insyaallah bermanfaat pula untuk kita bahas tentang masalah apa? Kapan suatu mandi untuk melaksanakan sholat Jumat itu dihukumi sunnah, kapan? Apakah di saat tengah malam besoknya ataupun malam Kamis malam ataupun malam Jumat? Apakah di saat tengah malam itu sudah disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu? Ataukah nanti batasan kesunahan tersebut sudah bisa diperoleh di saat seorang muslim dia mandi di saat terbitnya fajar pada hari Jumat? Di sini rata-rata ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, dan juga sebagian mazhab yang lainnya, bahwa mandi untuk sholat Jumat disunahkan itu adalah di saat terbitnya fajar di hari sholat Jumat tersebut. Ini termasuk diantaranya dalam mazhab Asy-Syafi'i, termasuk disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Syekh Ibnu Baz dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tayyib. Kemudian yang kedua, kita perhatikan yang kedua adalah wal idain. Yang kedua adalah mandi untuk melaksanakan sholat sunnah 2 hari raya, baik yang fitri ataupun yang hari raya Idul Adha. Ini adalah ijma' para ulama. Apakah ada suatu dalil secara khusus tentang yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW? Sebagian di antara ulama menggunakan dalil dari qiyas ataupun analogi di saat sholat Jumat itu disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena memang nanti orang-orang Islam itu mereka akan berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, dengan orang-orang Islam yang lainnya, sehingga disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Sholat Idul Fitri, walaupun toh secara dalil dari Nabi Muhammad SAW tidak dapatkan, kata sebagian di antara ulama, tetapi ada suatu alasan yang mendasarinya kenapa kok disunahkan untuk mandi terlebih dahulu juga. Karena di saat kita sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, kita mau berkumpul dengan sahabat-sahabat kita, mau bertemu dengan mereka semuanya, sehingga disunahkan pula untuk mandi biar tidak tercium suatu bau yang tidak sedap, sehingga nanti tidak akan menyakiti para kaum muslimin yang lainnya. Itu kalau dari sisi hadis marfu' tidak ada. Artinya di saat dicari suatu hadis tentang perbuatan Nabi Muhammad ataupun perkataan beliau tentang masalah menyarankan ataupun memerintahkan suatu mandi untuk sholat Idul Fitri Idul Adha, itu enggak ada, kata sebagian di antara ulama. Tetapi ada sebagian di antara perkataan sahabat, yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan igtasili kulla yaumin in syi'ta, di saat beliau ditanya tentang masalah mandi oleh sebagian di antara tabi'in. Beliau menjawab, igtasil kulla yaumin in syi'ta. Engkau mandi aja setiap hari kalau engkau mau. Kemudian ini tabi'in yang bertanya, kemudian dia bilang, ini maksud ana adalah mandi yang memang mandi sekujur tubuhnya. Kemudian beliau mengatakan, yaumul jumu'ati wa yaumu arafata wa yaumun nahri wa yaumul fitri.
Mandi hari Jumat, kemudian hari Arafah, kemudian mandi untuk Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sehingga berdasarkan pada suatu qiyas tentang sholat Jumat ataupun berdasarkan pada riwayat yang didasarkan pada perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu tentang masalah mandi, maka para ulama mengatakan tentang kesunahan mandi untuk Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tayyib. Kemudian yang berikutnya di situ adalah walistisqa, adalah mandi untuk melaksanakan sholat istisqa. Alasannya pun sama, karena akan ada berkumpul dengan sahabat-sahabat Islam yang lainnya, dengan sahabat-sahabat Muslim yang lainnya, sehingga bagaimana? Sehingga mereka juga kaum Muslim disunahkan untuk mandi. Sedangkan yang kelima dan juga yang keenam adalah wal khusuf wa salat wal khusuf, yaitu salat gerhana bulan dan juga gerhana matahari juga disunahkan untuk mandi. Ini pun dalilnya dalil qiyas. Karena kenapa? Khawatir nanti akan nyakiti sahabat-sahabat Muslim yang lainnya, nyakiti dengan bau badan kita, sehingga disunahkan pula untuk mandi. Sedangkan yang ketujuh di sini adalah wal ghuslu min ghuslil mayyiti, yaitu mandi lantaran memandikan jenazah atau memandikan seorang mayat. Baik mayatnya ini adalah seorang muslim ataupun mayatnya ini adalah orang kafir. Mungkin sebelumnya pernah kita sampaikan kalau masalah memandikan seorang muslim kan hukumnya fardu kifayah. Kalau misalnya ada orang, ini orang kafir, apakah wajib hukumnya untuk dimandikan? Tidak wajib hukumnya untuk dimandikan. Para ulama hanya membahas masalah hanya sekedar boleh. Boleh. Tayyib. Kalau misalnya kita ini mandikan seorang mayat, baik seorang muslim ataupun orang kafir. Pertanyaannya, apakah mandi hukumnya wajib bagi orang yang mandikan jenazah? Nabi Muhammad SAW di sebagian di antara hadisnya hadis yang sahih, beliau mengatakan man ghassala al-mayyita falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan seorang mayat, hendaklah dia mandi. Kalau seandainya ya ikhwah, hadisnya cuman sekedar hadis itu saja. Tadi ini hadisnya adalah hadis yang sahih, termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau seandainya hadisnya cuman sekedar hadis itu saja, maka para ulama mereka mengatakan bahwa mandi setelah memandikan jenazah itu hukumnya adalah wajib. Kalau memang hadisnya ada cuman hadis itu saja. Kenapa kok dikatakan wajib? Karena Nabi Muhammad beliau man ghassala al-mayyita falyaghtasil. Barang siapa yang mandikan seorang jenazah, maka hendaklah dia mandi. Di situ ada suatu perintah. Kalau ada suatu perintah dalam nas syariah, maka diartikan oleh para ulama bahwa hukumnya adalah wajib. Kalau memang tidak ada suatu hal ataupun dalil yang membelokkan dari dalil yang wajib menuju dalil yang lainnya, dari hukum yang wajib menuju hukum yang lainnya. Tapi berhubung ada suatu dalil yang lain, sehingga kemudian hukum ini bisa berbelok ke hukum yang lainnya. Karena kenapa? Ada sebagian di antara dalil, hadisnya juga hadis yang sahih, bersumberkan dari perkataan sahabat Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kunna nughassil mayyita. Dulu kami memandikan mayit. Faminna, di antara kami yaghtasil, di antara kami ada yang mandi, wa minna man lam yaghtasil, dan di antara kami ada yang tidak mandi. Sehingga ini hadis ya ikhwah, hadis mauquf ini yang didasarkan pada perkataan sahabat Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dijadikan oleh para ulama sebagai suatu qarinah, sebagai suatu indikasi bahwa adanya perkataan Nabi Muhammad falyaghtasil tersebut tidaklah diartikan sebagai suatu hukum wajib.
Karena kenapa? Karena yang dipraktekkan oleh para sahabat, yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa dulu kami habis mandikan jenazah, sebagian di antara kami mandi, sebagian di antara kami yang lainnya la yaghtasil, tidak mandi. Sehingga disimpulkan oleh para ulama, kalau misalnya Nabi Muhammad beliau itu mewajibkan mandi selepas mandi setelah memandikan jenazah, niscaya para sahabat mereka akan mandi semuanya. Tetapi realitanya ternyata sebagian di antara sahabat setelah memandikan jenazah, mereka sebagian mandi, sebagian tidak mandi. Sehingga diartikan bahwa mandi setelah mandikan jenazah itu hukumnya bukanlah suatu hal yang wajib, tetapi adalah hukumnya sunnah. Sebagian di antara riwayat yang lain ya ikhwah, hadis yang sahih, Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Laisa 'alaikum fi mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu." Tidaklah ada kewajiban atas kalian dalam masalah jenazah kalian. Tidak ada suatu kewajiban untuk mandi selepas mandikan mereka. Kenapa enggak wajib? Karena mayat kalian bukanlah najis. Cukup bagi kalian mencuci tangan kalian. Ini sebagian di antara riwayat. Sehingga para ulama termasuk dalam mazhab Asy-Syafi'i, mereka mengatakan bahwa mandi selepas memandikan jenazah bukanlah suatu hal yang wajib, tapi hukumnya adalah sekedar sunnah. Kemudian yang berikutnya kita perhatikan. Yang berikutnya adalah wal kafiru idza aslama. Yang berikutnya adalah, ataupun ini dibaca wal kafiri ini, idza aslama. Dan mandinya orang kafir setelah dia masuk Islam, baik kafirnya tersebut adalah kafir harbi ataupun kafirnya itu dia adalah kafir zimmi, ataupun mungkin dia ini adalah kafir asli, ataupun karena kafirnya adalah setelah dia itu murtad kemudian dia masuk Islam kembali. Nggak ada beda. Mandi mereka bukanlah suatu hal yang wajib bagi mereka di saat mereka masuk dalam agama Islam. Ada sebagian dan riwayat ya ikhwah, di saat sahabat Qais bin Asim radhiyallahu anhu, setelah beliau masuk Islam, Nabi Muhammad beliau perintah kepada sahabat Qais bin Asim agar mandi dengan menggunakan air dan juga daun bidara. Hadisnya adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, dan disahihkan pula oleh Syekh Albani rahimahullah. Ini dalam riwayat tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW beliau tidaklah memerintahkan para sahabat semuanya di saat mereka masuk Islam untuk mandi. Hanya ada satu riwayat tersebut itu saja. Sedangkan yang lainnya, di saat para sahabat yang lain mereka masuk Islam, mereka tidak disuruh mandi oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama mereka mengatakan bahwa mandi atau mandi sehabis orang kafir itu dia masuk Islam bukanlah suatu hal yang wajib, tapi sekedar sunnah. Cuman saja ya ikhwah, di saat orang kafir tersebut dia itu telah balik, kalau telah balik otomatis dia itu dalam kondisi jinabat ataupun dia telah beristri, maka sebagian di antara ulama mewajibkan. Karena faktor apa? Karena faktor jinabat, bukan karena faktor karena dia masuk Islam. Berarti kondisinya saat itu, ini seperti sudah kita bahas.
Belum. Tayyib. Jadi kalau orang kafir, dia itulah balik, maka kalau misalnya dia disuruh untuk mandi, maka lantaran faktor jinabatnya, bukan karena faktor masuk Islamnya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya adalah wal majnuni wal mughma alaih idza afaqa. Ini juga disunahkan untuk mandi bagi orang yang dia itu mungkin orang gila, orang ODGJ, ataupun orang yang habis pingsan. Di saat dia tersadar, maka dia disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Sebagaimana di saat Nabi Muhammad SAW, beliau pernah pingsan sebanyak berkali-kali. Beliau pingsan saat beliau sebelum meninggal sebanyak berkali-kali. Sehabis beliau pingsan, kemudian beliau tersadar, beliau mandi terlebih dahulu. Ini adalah dasar yang digunakan oleh para ulama bahwa orang yang habis pingsan ataupun sebagian di antara orang yang dia itu habis gila kemudian dia tersadar, maka disunahkan mandi terlebih dahulu. Kecuali dalam satu keadaan yang dia itu diwajibkan untuk mandi. Bagaimana kondisinya? Kondisinya adalah di saat misalnya dia ini gila, tahu-tahu kemudian dia sampai keluar mani. Maka bagaimana? Maka dia setelah sadar diwajibkan terlebih dahulu untuk mandi. Karena kenapa? Karena faktor keluarnya mani bukan karena faktor habis gangguan jiwa. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah al-ghuslu wal ghuslu 'indal ihram. Yang berikutnya adalah mandi karena faktor mau melaksanakan suatu ihram. Baik karena ihramnya adalah karena faktor mau haji ataupun karena faktor umrah. Dan ini yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah hadis yang hasan dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Beliau menghasankan hadisnya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mensahihkan hadis tersebut. Nabi Muhammad SAW di saat beliau mau berihram, beliau mandi terlebih dahulu. Dan yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa inna min sunnati ayyaghtasila idza arada yuhrima. Dan di antara kesunahan itu adalah kalau seorang muslim itu dia mandi terlebih dahulu kalau dia mau berihram. Berarti mau berihram disunahkan mandi terlebih dahulu. Kapan mandinya? Sebelumnya, tentunya sebelum masuk ataupun sebelum niat untuk berihram. Sehingga sebagian di antara orang yang memang dia misalnya mau berangkat dari Madinah untuk berihram, nanti mereka akan mandi terlebih dahulu sebelum mereka berniat untuk berihram. Karena itu hukumnya adalah sunnah. Apakah diperbolehkan untuk menggunakan parfum sebelum niat untuk berihram? Termasuk apakah diperbolehkan untuk menggunakan sabun yang wangi sebelum dia berihram? Sangat diperbolehkan. Walaupun toh bau harumnya masih tercium setelah dia itu niat untuk berihram. Nggak jadi masalah. Larangan untuk menggunakan wangi-wangian itu adalah pasca dia niat berihram. Sedangkan sebelum niat berihram, maka tidak jadi masalah kalau menggunakan parfum. Berarti di saat dia mandi, tentunya dia belum berniat untuk berihram. Sehingga diperbolehkan terlebih dahulu untuk menggunakan parfum, untuk menggunakan sabun yang memang sabunnya adalah sabun yang sudah ada parfumnya. Diperbolehkan. Tetapi nanti setelah dia berniat untuk berihram, maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan parfum ataupun wangi-wangian.
Kemudian di antara kesunahan ataupun di antara hal yang disunahkan untuk mandi adalah wali dukhuli Makkah. Di saat mau masuk Makkah. Di antara dalilnya bagaimana? Di antara dalilnya adalah perkataan sahabat Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi itu. Di saat beliau mengatakan idza arada yuhrima. Jadi termasuk di antara sunnah itu adalah mandi saat dia mau berihram. Wa idza arada yadkhula Makkah, dan juga di saat dia mau masuk Makkah. Berarti setelah sampai gerbang Mekah ataupun setelah hududul haram ataupun setelah sampai ke perbatasan tanah haram, maka disunahkan juga untuk mandi. Kemudian yang berikutnya tentunya tadi itu ya ikhwah, juga yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mandi terlebih dahulu sebelum masuk ke Mekah. Kemudian yang berikutnya adalah disunahkan mandi pula adalah lil wuqufi bi Arafah, adalah karena lantaran wukuf ataupun mau wukuf di Arafah. Tentunya adalah terjadi di saat tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Disunahkan mandi terlebih dahulu. Ini didasarkan pada suatu riwayat seorang laki-laki, dia nanya kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu yang tadi hadisnya telah disebutkan di awal tentang masalah mandi. Kemudian beliau menjawab, yaumul jumu'ati wa yaumu arafata wa yaumun nahri wa yaumul fitri. Mandi disunahkan di saat hari Jumat, kemudian mandi disunahkan di saat hari Arafah, kemudian mandi disunahkan di saat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Termasuk diantaranya adalah mandi untuk mabit di Muzdalifah. Tetapi kata sebagian di antara ulama, mandi untuk mabit di Muzdalifah itu adalah dasarkan pada suatu hadis yang lemah. Kemudian yang berikutnya adalah wali ramyil jimari salas. Disunah untuk mandi adalah di saat mau melempar 3 jumrah. Tentunya ini adalah di saat hari-hari nahar, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Disunahkan mandi terlebih dahulu. Terus yang pada hari nahar bagaimana? Perhatikan ya ikhwah, kan di saat kita lagi berhaji, berhaji pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, habis kita itu misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian habis kita itu berkorban, maka disunahkan pula untuk melempar jumrah, yaitu jumrah Aqabah ataupun jumratul kubra. Apakah disunahkan? Tadi itu kalau kita mau untuk mau untuk Idul Adha, kan disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Pertanyaannya, kalau sudah mandi di pagi harinya untuk sholat Idul Adha, apakah disunahkan pula untuk mandi terlebih dahulu di saat mau melempar jumrah kubra tersebut? Ini kata para ulama, berhubung jaraknya cukup dekat di hari yang sama, sehingga sebagian di antara ulama tidak mengkhususkan mandi tersebut karena sudah tercover di mandi untuk Idul Adha. Beda dengan mandi lantaran mau melempar 3 jumrah yang terjadi di tanggal 11, 12, 13, maka disunahkan mandi terlebih dahulu. Beda dengan mandi yang terjadi di tanggal 10 bulan Dzulhijjah di saat dia mau melempar jumrah. Berarti itu sudah tercover di saat dia pagi harinya telah mandi untuk Idul Adha. Kemudian di poin berikutnya, wali tawafi juga disunahkan untuk mandi lantaran mau tawaf. Baik tawafnya adalah tawaf ifadah yang merupakan suatu rukun haji, ataupun tawafnya adalah baru datang
ke Mekah untuk melaksanakan umroh ataupun mau melaksanakan haji, yaitu yang disebut sebagai tawaf qudum, ataupun tawafnya adalah tawaf wada, maka tetap disunahkan untuk mandi, dan itulah yang dilaksanakan, dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian termasuk diantaranya adalah mandi karena mau masuk Madinah. Ini adalah dalilnya dalil qiyas. Dalilnya adalah dalil qiyas. Kiasnya dikiaskan kemana? Dikiaskan di saat orang disunahkan untuk mandi di saat mau masuk Madinah. Kemudian bab yang berikutnya, al-mashu al-khuffain. Ini sempat kita sebutkan pembahasan kecilnya ya ikhwah. Al-mashu al-khuffain yaitu mengusap kedua khuf. Mengusap kedua khuf. Disunahkan. Sebelum kita sampaikan ataupun kita bacakan yang disampaikan oleh beliau dalam pembahasan ini, kita perlu untuk menyampaikan ya ikhwah secara garis besarnya hukum dari al-mashu al-khuffain ataupun ilustrasinya. Mungkin sebelumnya pernah kita sampaikan pula. Biar lebih kuat lagi, tidak ada salahnya untuk kita ingatkan kembali tentang masalah al-mashu al-khuffain, yaitu mengusap kedua khuf. Khuf bukan khauf ya, tapi adalah khuf. Adalah alas kaki yang terbuat dari sesuatu yang tidak tembus oleh air, mungkin bisa terbuat dari kulit, yang dipakai di bagian kaki, yang menutupi sampai bagian mata kaki kita. Di saat misalnya sehabis sholat isya dan masih dalam kondisi kita suci, kemudian kita menggunakan kedua khuf. Sebentar, ya khuf ini Allah alam sudah pernah kita tampilkan di monitor. Sebentar, ini modelnya khuf ini yang ada di zaman kita saat ini. Sebentar, kita kopikan dulu ya ikhwah. Nanti untuk ummahat ataupun akhwat bisa melihat rekamannya ataupun langsung dicari di internet khuf modelnya bagaimana. Ini terbuat dari kulit ini. Ini bisa dilipat, bisa dimasukkan dalam saku, bisa dimasukkan dalam tas. Bagian solnya bukanlah padat tidak sebagaimana sepatu. Ini adalah model khuf yang ada di zaman kita saat ini. Terbuat dari kulit, menutupi bagian mata kaki. Ini yang telah memenuhi syarat untuk semua madhab. Madhab. Tayyib. Khuf semacam ini, misalnya tadi itu kita habis sholat isya, masih dalam kondisi suci, kemudian kita menggunakan khuf ini. Karena mungkin faktor dingin ataupun mungkin karena faktor tertentu sehingga kita menggunakan khuf. Walaupun toh bukan karena faktor darurat, diperbolehkan untuk menggunakan khuf. Kemudian di saat kita tidur, khuf masih kita pakai. Ataupun kita ini nggak tidur, cuman kemudian sehabis kita pakai khuf tersebut, kita buang hajat. Mungkin buang angin, mungkin buang air, khuf masih kita pakai. Kemudian kita mau baca Al-Quran, sehingga kemudian kita berwudu kembali. Di saat kita berwudu, khuf ini tidak kita lepas, cukup kita usap bagian atasnya saja. Ataupun bagian kelihatan di bagian punggung kaki kita diusap bagian atasnya. Apakah hukum wudu kita sah hukumnya? Adalah sah hukumnya. Ini semua ulama sepakat tentang kesahihan praktek yang model semacam itu. Termasuk tadi itu kalau misalnya sehabis kita pakai khuf, kita suci, kemudian kita pakai khuf, kemudian kita tidur,
kemudian di saat bangun untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian kita berwudu, berwudu, semua anggota wudu kita basuh, semuanya, kecuali bagian kaki kita. Kan di situ ada khufnya. Khufnya tidak kita lepas, tapi sekedar nanti kita usap bagian atasnya. Tangan kita basahi, kemudian bagian atas khuf kita usap. Nanti prakteknya akan kita bahas pula. Apakah hukum dari wudhu kita sah? Semua ulama sepakat mengatakan hukum wudhunya adalah sah, termasuk dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini ya ikhwah, hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih yang menyangkut masalah al-mashu al-khuffain, mengusap kedua khuf. Bahkan sebagian di antara ulama mereka mengatakan bahwa para sahabat yang meriwayatkan tentang hadis al-mashu al-khuffain sampai mencapai 70 orang. Hadis-hadisnya hadis-hadis yang sahih. Sehingga sebagian di antara ulama memasukkan hadis yang menyangkut al-mashu al-khuffain dimasukkan dalam kategori hadis mutawatir bil makna. Hadis mutawatir di atas level hadis yang sahih biasa. Hadisnya adalah hadis mutawatir. Walaupun toh hadis mutawatir, ternyata ada sebagian di antara kelompok yang mengatasnamakan umat Islam, cuman mereka tidak mengakui hadis-hadis mutawatir tersebut dalam pembahasan al-mashu al-khuffain. Kelompok apa itu? Yaitu Syiah Rafidhah. Mereka tidak mengakui hadis al-mashu al-khuffain. Termasuk diantaranya adalah orang-orang Khawarij zaman-zaman tersebut tidak mengakui tentang adanya keabsahan, kesahihan hadis al-mashu al-khuffain. Oleh karena itu, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka memasukkan pembahasan al-mashu al-khuffain dimasukkan dalam pembahasan akidah, walaupun toh aslinya pembahasan tentang masalah wudu, pembahasan tentang masalah mengusap kedua khuf itu aslinya adalah murni pembahasan tentang masalah fiqih. Tetapi lantaran orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, mereka tidak mengakui hadis al-mashu al-khuffain sebagai suatu hadis yang sahih padahal mutawatir. Sehingga ulama Ahlussunnah wal Jamaah memasukkan hadis-hadis yang berkaitan tentang al-mashu al-khuffain dimasukkan dalam pembahasan masalah akidah. Sehingga termasuk di antara perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam kitab akidah beliau mengatakan dalam kitab Ushul Sunnah, beliau mengatakan man lam yamsah al-khuffain fattahimuhu ala dinikum. Orang yang tidak mau untuk berkeyakinan tentang keabsahan mengusap kedua khuf, maka kalian curigailah agamanya. Kalian curigailah akidahnya. Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah, beliau mengatakan bahwa al-mashu al-khuffain adalah termasuk di antara ciri khas dari orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pula disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fiqh Akbar. Kemudian oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Termasuk juga Imam At-Tahawi rahimahullah dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, dan juga ulama-ulama yang lainnya, termasuk diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka sepakat tentang keabsahan praktek mengusap kedua khuf. Tayyib. Itu sebagai muqaddimah dari pembahasan tersebut ya ikhwas sekalian.
Sekarang kita bacakan yang disampaikan oleh beliau. Berarti nanti ya ikhwah, perlu sekali-kali kita praktek dalam kehidupan kita untuk mengusap kedua khuf. Silahkan cari, beli secara online, ada di Allshop tentang yang jualan khuf tersebut. Silahkan untuk dipraktekin sekali-kali. Biar nanti hati kita juga yakin bahwa ini memang yang dipraktikkan oleh para ulama. Perlu untuk dipraktikkan sekali-kali. Biar nanti juga mengikis dalam hati kita tentang keraguan-raguan. Mosok ya sah di saat kita wudhu dalam posisi menggunakan khuf, kemudian di saat mau membasuh kedua kaki ternyata khufnya tetap dibiarkan, tidak dilepas. Sehingga sekali-kali perlu untuk kita praktekkan. Kita perhatikan ya ikhwah, kita perhatikan syarat-syarat kalau seandainya kita itu mau praktek untuk mengusap kedua khuf. Beliau di sini mengatakan, faslun wal mas wal khuffaini jaizun bi thalathati syara'ita. Jadi mengusap kedua khuf itu adalah diperbolehkan dengan adanya memperhatikan tiga syarat. Apa itu? Yang pertama, ayyabtadi'a lubsahu ma ba'da kamali taharati. Hendaknya dia itu praktek mengusap khuf adalah setelah dia atau memakai khuf tersebut setelah dia itu memiliki suatu suci yang sempurna. Memakai dua khuf setelah dirinya suci secara sempurna. Berarti dia itu setelah terbebas dari kedua hadas baik besar ataupun hadas kecil. Berarti perlu diperhatikan kalau orang jinabat dalam keadaan junub, sebelum dia itu mandi jinabat nggak boleh menggunakan kedua khuf, kemudian mau praktek mengusapnya, nggak diperbolehkan kecuali setelah dia itu mandi jinabat terlebih dahulu dan juga dia telah berwudhu terlebih dahulu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah suatu hadis yang sahih di saat sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau itu di saat peperangan Mu'tah, beliau mau membantu Nabi Muhammad untuk melepaskan kedua khuf Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan da'huma, biarkan saja. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Berarti di saat beliau mengatakan dalam keadaan suci, otomatis beliau telah terbebas dari jinabat dan beliau tidak dalam keadaan batal wudhunya. Sehingga sahabat tadi itu yang mau membantu Nabi Muhammad untuk melepas kedua khufnya, Nabi Muhammad beliau melarangnya. Sehingga dalil tersebut ini yang dijadikan dasar oleh para ulama. Hadisnya hadis yang sahih ikhwah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Berarti berdasarkan hadis tersebut para ulama mengatakan bahwa syarat utama dari orang yang mau praktek untuk mengusap kedua khuf, hendaknya kedua khuf tersebut dipakai di saat dalam keadaan suci. Berarti kalau ada orang mau praktek, misalnya saat ini antum sudah tadi habis sholat zuhur, kemudian saat ini lagi ngaji. Kemudian di saat lagi ngaji antum batal, telah buang angin. Kemudian antum mau praktek untuk maskhul al-khuffain. Maka tidak boleh untuk langsung pakai khuf tersebut. Tetapi kapan makanya? Adalah antum berwudu terlebih dahulu, kemudian silahkan untuk menggunakan kedua khufnya. Pertanyaannya ya ikhwah, berkaitan tentang masalah syarat yang pertama ini. Apakah diperbolehkan dalam prakteknya? Misalnya begini, di saat ana telah berwudu. Ana telah berwudu.
ataupun berwudunya ini tinggal bagian kaki saja. Di saat tinggal bagian kaki, kemudian yang saya basuh baru satu kaki saja, sedangkan sebelah kiri belum saya basuh. Apakah diperbolehkan untuk menggunakan khuf satu persatu? Saya habis mencuci kaki, langsung anak pakai khuf sebelah kanan. Kemudian mencuci kaki kiri, kemudian baru dipakai kaki sebelah kiri. Apakah diperbolehkan semacam itu ataukah tidak diperbolehkan? Di sini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sebagian di antara ulama mengatakan adalah nggak cukup. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW beliau memakainya adalah setelah dalam kondisi suci dua-duanya. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Berarti bukan satu persatu, satu dipakai kemudian mencuci yang lainnya. Tadi ini yang pendapat pertama adalah pendapat yang paling kuat. Dan ini yang dipilih oleh ulama-ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Termasuk juga dalam keadaan begini, ini adalah yang dipakai ataupun yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tayyib. Sebagian pendapat yang lainnya adalah cukup satu persatu. Tapi yang lebih kuat adalah tadi itu pendapat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah wa ayyakuna satiraini lima hali ghuslil fardhi min qadamain. Khuf tersebut hendaknya menutupi bagian kaki yang termasuk fardu wudu. Bagian kaki yang termasuk bagian yang wajib hukumnya untuk dibasuh di saat wudu. Apa itu? Berarti adalah batasan mata kaki. Berarti khuf yang kita pakai ataupun khuf yang mau kita gunakan untuk praktek dalam al-mas wal khufain, maka perlu untuk diyakinkan terlebih dahulu hendaknya panjangnya adalah menutupi bagian mata kaki. Berarti untuk sepatu-sepatu yang modelnya adalah sebatas di bawah mata kaki, tidaklah untuk mencukupi kalau mau dipakai praktek dalam al-mashu al-khufain. Berarti nggak boleh. Berarti untuk model-model sepatu yang diperbolehkan untuk dipakai dalam praktek ini apa? Adalah sepatu boot yang panjang, tentunya sampai segini ataupun sampai segini. Karena kenapa? Karena memang sepatu boot tersebut adalah memang cukup panjang, menutupi bagian yang memang wajib hukumnya untuk dibasuh di saat kita sedang berwudu. Kemudian yang syarat ketiga, ayyakuna mimma yumkinu ataupun yumkanu tatabu'ul masyi alaihima. Hendaknya kedua khuf tersebut dapat dipakai untuk berjalan. Artinya khufnya ini nggak mudah untuk lepas ataupun nggak mudah untuk rompal. Kecuali mungkin khufnya terbuat dari mungkin barang-barang model-model dari tanah atau mungkin model dari kertas sehingga mudah untuk rontok. Untuk model-model begitu tidak diperbolehkan untuk diusap, sehingga harus dipastikan bahwa barang-barangnya ataupun sesuatu yang dibuat untuk menjadi khuf yang mau kita usap itu adalah memang barang-barang atau materi-materi yang memang sangat kuat. Baik mungkin berupa kulit atau mungkin yang lain sebagainya. Asalkan nanti dia bisa dipakai untuk berjalan, maka cukup untuk dijadikan sebagai khuf yang boleh untuk diusap. Kemudian yang berikutnya kita perhatikan, ini juga perlu untuk diperhatikan biar kita di saat mau praktek al-mas wal khufain tidak salah langkah, yaitu yang menyangkut masa durasi waktunya.
muddatul mashi, yaitu lama waktu mengusapnya. Beliau di sini mengatakan, wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Orang yang mukim, dia diperbolehkan untuk mengusap khufnya sehari semalam. Berarti durasi waktunya adalah 24 jam. Modelnya bagaimana? Misalnya begini. Adalah di saat tadi itu kita memakai khuf habis sholat isya. Habis sholat isya. Dan kita tidak sedang bermusafir. Maka nanti penghitungannya adalah 24 jam. Cuma nanti penghitungan dimulai dari mana? Nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri. Tapi yang jelas bagi seorang yang mukim itu adalah 24 jam. Apakah ini hanya terkhusus orang-orang yang mukim kemudian tidak ada suatu kemaksiatan yang dia jalankan? Ataukah bersifat umum? Ini kata para ulama adalah bersifat umum. Bersifat umum. Seorang yang mukim diperbolehkan untuk memakai durasi al-mas wal khufain selama 24 jam. Wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna. Dan seorang musafir dia itu diperbolehkan untuk praktek al-mas wal khufain. Berarti ini khufnya dipakai 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Tidak dilepas sama sekali. Walaupun toh dia wudhu berkali-kali. Maka wudhunya tetap sah. Asalkan syarat dan juga ketentuan yang lain tadi itu diperhatikan. Ini dasar tentang masalah durasi waktu. Ini didasarkan pada apa? Ada suatu hadis. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW beliau memberikan suatu batasan lil musafirin salata ayyamin bilayalihinna wa layalihinna, ataupun ini hadisnya ja'ala Rasulullah SAW lil musafirin salata ayyamin wa layaliyahunna. Nabi Muhammad SAW beliau menjadikan ketentuan bagi seorang musafir yang mau untuk al-mas wal khufain selama 3 hari plus malam-malamnya. Wa yauman wa lailatan lil muqim, dan beliau ngasih durasi waktu bagi seorang yang bermukim di saat dia itu mau praktek untuk al-mas wal khufain adalah sehari semalam. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Sekarang kita perhatikan ya ikhwah. Kalau tadi itu adalah masa lamanya. Cuman kan belum dibahas, ini dihitung sejak kapan. Kemudian dibahas oleh beliau di poin berikutnya adalah wabtida'ul muddati min hin yuhditsu ba'da lubsil khuffain. Awal penghitungannya itu adalah dimulai ketika ataupun sejak berhadas setelah dia memakai khufnya. Kita perhatikan ya ikhwah. Di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Dari siapa? Setelah jelas ini, dalilnya kan jelas tentang masalah bahwa orang mukim itu dia diperbolehkan untuk menggunakan khuf tersebut kemudian dia usap adalah selama 24 jam. Sedangkan bagi seorang musafir adalah selama 3 hari. Berarti adalah selama 72 jam lamanya. Cuman kan dalam hadisnya adalah tidak ditentukan kapan awal penghitungan dari 24 jam ataupun dari 72 jam tersebut. Enggak, Nabi Muhammad beliau enggak menyebutkan awal-awalnya kapan. Dari hitungan sehari semalam ataupun 3 hari tadi itu kapan. Nabi Muhammad beliau tidak menyebutkan ataupun tidak menentukannya. Sehingga para ulama di saat menghadapi hadis atau riwayat semacam itu biasanya mereka nanti akan berbeda pendapat. Sebagian di antara mereka penghitungannya adalah sebagaimana yang terdapat dalam poin-poin ini.
Dalam mazhab Syafi'i sendiri, mereka berbeda pendapat. Untuk Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah dalam kitab ini, beliau di antara ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa permulaan dari penghitungan 24 jam ataupun penghitungan 3 hari 3 malam tersebut adalah dihitung setelah berhadas pasca menggunakan khuf. Bagaimana? Begini ya ikhwah. Tadi itu reaksi modelnya. Tadi kita kan habis sholat isya nih. Masih dalam kondisi suci. Kemudian kita langsung menggunakan khuf. Di saat menggunakan khuf belum dihitung 24 jam. Belum dihitung. Kapan penghitungannya? Adalah setelah kita itu hadas. Setelah hadas baru kemudian dihitung. Misalnya setelah kita menggunakan khuf tadi itu, baru jam 10 kemudian kita batal wudunya. Maka saat itulah dihitung mulai 24 jam. Berarti kalau hadasnya itu jam 10 malam, maka 24 jam dihitung sampai jam 10 lagi. Jelas ya? Itu adalah penghitungannya. Ini adalah menurut pendapat sebagian ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i ataupun di luar mazhab Asy-Syafi'i. Sebagian di antara ulama yang lainnya termasuk dalam mazhab Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyampaikan ini dalam syarah kitab Muhadzab. Beliau menyebutkan tentang masalah penghitungan dari masa waktu 24 jam ataukah masa waktu 72 jam tadi itu adalah setelah dia itu mengusap setelah berhadas. Ini agak fokus sedikit ya ikhwah. Tadi itu yang pertama, ini kan dihitung sejak dia berhadas. Berarti kalau hadasnya itu jam 10 malam, maka tadi itu adalah dihitung mulai jam 10 malam sampai 24 jam berikutnya. Kemudian untuk pendapat yang kedua adalah dihitung sejak dia itu mengusap khufnya. Perhatikan, tadi itu habis sholat isya. Kemudian kita masih dalam keadaan suci, kemudian kita menggunakan khuf. Kemudian jam 10 kita batal. Itu belumlah dihitung. Kapan ngitungnya? Sejak kita itu ngusap pertama kali. Kalau misalnya sehabis sholat subuh kita baru mengusapnya, di saat mau sholat subuh kita berwudu. Kemudian berwudu, kaki dibiarkan, nggak dibuka, masih dipakai khufnya, baru kemudian kita usap. Maka penghitungan dimulai saat kita berwudu tersebut. Jelas insyaallah ya? Perbedaannya jelas Jelas ya? Ini pendapat yang kedua adalah pendapat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan beliau merojehkan pendapat ini. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jelas ya ikhwah? Itu yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yaitu penghitungannya adalah sejak pertama kali dia praktek mengusapnya. Kapan prakteknya? Setelah berhadas, kemudian dia itu mau mengusapnya. Maka itu adalah penghitungannya. Kalau misalnya tadi itu kasusnya, kalau misalnya kita jam 10 batal, kemudian antum langsung berwudu lagi, langsung ngusap, maka dari situlah nanti dihitungnya. Bisa? Faham insyaallah ya? Mudah membedakannya? Tayyib. Kemudian poin yang berikutnya. Fa in masaha fil hadari, kalau misalnya ada orang dia mengusap khufnya di saat dia berada di hadar ataupun di saat dia bermukim, berarti dia tidak dalam kondisi bermusafir. Thumma safara, kemudian dia bermusafir. Jadi begini ya ikhwah, misalnya antum praktek ataupun di saat malam hari tadi itu antum menggunakan khuf dan memang rencananya mau al-mashu ala khufain. Kapan menggunakannya? Adalah di saat antum belum bermusafir. Di saat antum belum bermusafir. Malam harinya antum menggunakan khufnya, kemudian pagi harinya antum bermusafir.
Maka bagaimana? Maka dalam kondisi tersebut kita mengusap khufnya adalah menggunakan hitungan orang mukim. Menggunakan hitungan orang mukim, karena kita awal mengusapnya adalah di saat kita sedang bermukim. Sehingga ini adalah yang paling aman. Aw masa fis safari, ataupun dia ini mengusap khufnya di saat sedang bermusafir. Thumma qama, kemudian dia bermukim. Atamma masha muqimin, maka dia juga menggunakan atau menyempurnakan pengusapannya adalah sebagaimana orang yang mukim. Berarti 24 jam. Berarti 24 jam. Baik ya ikhwah, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin perlu untuk kita bahas sebelum kita bahaskan tentang pembatal dari al-mashu al-khuffain ini adalah cara dalam mengusapnya. Adalah cara dalam mengusapnya. Perlu diperhatikan bahwa mengusap khuf menurut qaul yang sahih itu adalah diusap di bagian atasnya, bukan diusap di bagian bawah kakinya, tetapi adalah diusap bagian atasnya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam suatu riwayat yang sahih beliau mengatakan bahwa lau kana dinu birra'i, kalau seandainya agama itu didasarkan pada suatu pendapat ataupun murni didasarkan kepada suatu pikiran, lakana asfal qadamaini aula bil mashi min alau, niscaya mengusap bagian kaki lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Karena kenapa? Bagian kaki itu yang relatif kotor, tapi ternyata yang diusap dalam al-mas wal khuffain adalah bagian atasnya. Berarti agama itu tidak didasarkan pada murni tentang masalah akal ataupun suatu pendapat. Karena agama fokusnya adalah berdasarkan kepada suatu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu hakikatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bertentangan dengan akal umat manusia. Baik ya ikhwah sekalian. Berarti yang diusap itu adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Ini adalah pendapat dari para ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i, termasuk yang dipilih oleh ulama-ulama kita di zaman-zaman kita saat ini, semisal Syekh Baz atau semisal Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tayyib. Pertanyaannya adalah apakah kedua kaki tersebut ataupun al-khuf tersebut perlu untuk diusap secara bergantian ataukah perlu untuk diusap sekali usapan? Bagaimana modelnya? Pertanyaan begini, apakah kedua tangan kita ini yang telah kita basahin? Dua-duanya. Setelah kita basahin, apakah langsung dua-duanya begini? Diusapkan dua-duanya secara berbarengan, ataukah tangan terlebih dahulu yang sebelah kanan diusapkan yang sebelah kanan? Selesai baru kemudian tangan sebelah kiri diusapkan lagi sebelah kiri. Apakah begitu? Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Tayyib. Pendapat yang pertama ya ikhwah, ini adalah termasuk yang diambil oleh ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan juga ulama-ulama dalam mazhab Hambali. Dan juga ini yang diambil oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pengusapannya adalah pengusapan bareng-bareng. Sebagaimana apa? Sebagaimana di saat orang itu dia ngusap kedua telinganya. Habis misalnya muka langsung disambung bagian telinga berbarengan menggunakan kedua tangan. Ini adalah secara lahir dari adanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian apakah ada suatu dalil tentang masalah pengusapannya satu kaki diusap oleh dua tangan? Kata Syekh Muslim rahimahullah, inilah aslallahu,
nggak ada dasar-dasarnya. Kemudian sebagian di antara ulama, ini termasuk dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, adalah diusap secara bergantian. Tangan terlebih dahulu yang sebelah kanan, kemudian baru sebelah kirinya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah menggunakan suatu hadis tentang masalah berwudu. Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Di saat kalian berwudu maka mulailah dari sebelah kanan. Kalau dimulai dari sebelah kanan otomatis bukan berbarengan, tapi adalah secara bergantian. Kanan terlebih dahulu baru kemudian sebelah kirinya. Intinya di sini ada suatu kelonggaran. Asalkan nanti yang diusap itu adalah bagian atas, maka sudah sangat cukup. Cuman yang kita bahas barusan ini adalah merupakan suatu sisi keafdoliyahannya saja. Ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Kemudian yang berikutnya dibahas oleh beliau di sini adalah mubtilatul mashi, pembatal mengusap kedua khuf. Ini maksudnya pembatal bagaimana? Kalau tadi itu ikhwah adalah bagi orang musafir, tadi berapa durasinya? 72 jam ataupun 3 hari bagi seorang musafir. Bagi orang yang mungkin berapa? Adalah 24 jam ataupun sehari semalam. Tayyib. Ini dibahas tentang pembatal mengusap al-khuf. Artinya bagaimana? Artinya di saat ada salah satu di antara tiga hal ini terjadi, maka hitungan 24 jam adalah gagal. Artinya bagaimana? Harus diulang di awal lagi. Kalau mau praktek al-mashu al-khuffain, nggak boleh dilanjutkan sampai 3 hari 3 malam dan nggak boleh dilanjutkan sampai 24 jam. Karena kenapa? Karena ada pembatalnya. Berarti kalau batal perlu, kalau misalnya mau praktek dari awal lagi, harus diperhatikan penghitungannya, diperhatikan dari sisi syarat-syaratnya. Kita perhatikan di sini. Wa yabtulul mashu bi thalath asya. Jadi pembatal al-mashu wal khuffain ini adalah terjadi sebab di antara salah satu dari 3 hal ini. Apa itu? Bi khal'ihima, sebab ngelepas kedua khuf tersebut. Misalnya tadi itu malam hari. Malam hari tadi itu antum pakai khufnya dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi. Kemudian di saat pagi hari, misalnya kita menggunakan penghitungan yang jam 10 ya, menggunakan penghitungan yang jam 10. Penghitungannya setelah kita berhadas. Jam 10 malam kita berhadas. Kemudian kita tidur dan belum mengusap khuf lagi. Kapan ngusapnya? Adalah di saat kita mau sholat subuh, berwudu. Jelas insyaallah ya? Tayyib. Setelah kita sholat subuh, masih menggunakan penghitungan yang pertama, berarti kalau sholat subuh baru berapa jam? Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, berarti sampai 8 jam misalnya. Habis sholat subuh, kaki gatalnya bukan main. Bukan main. Ini mau melanjutkan sampai penghitungan 24 jam nggak betah. Kuatannya bukan main, digaruk dari luar khufnya nggak mempan. Sudah disetrika dari luarnya nggak mempan juga. Kenapa setrika? Karena diangat-angatin untuk ngilangin apa? Ngilangin gatal-gatalnya. Ternyata nggak mempan pula. Akhirnya bagaimana? Udah dilepas tuh. Dilepas. Kalau dilepas, kemudian digaruk, kemudian dia mau pakai lagi, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau pakai lagi, maka bagaimana? Maka perlu untuk berwudu secara sempurna. Jelas ya? Karena telah batal dari sisi al-khufnya. Jelas ya? Karena telah terlepas. Maka bagaimana? Kalau misalnya dia tidak berwudu lagi, kemudian langsung dia pakai dan menggunakan hitungan 24 jam dihitung dari jam 10 tadi itu. Kemudian dia sholat, berwudu, kakinya nggak dilepas ataupun khufnya nggak dilepas, maka wudunya nggak sah. Karena kenapa? Telah batal tadi itu. Jelas ya? Jadi kalau sudah dilepas ataupun terlepas tanpa sengaja,
tetap batal al-mashu al-khuffaininya. Jelas ya? Ini adalah yang disampaikan oleh para ulama. Artinya kalau terlepas bagaimana? Ini nggak ada suatu kesengajaan untuk melepas khufnya, tapi karena suatu hal dia berlari, khufnya lepas, maka batal al-mashu al-khuffain. Maka perlu kalau seandainya mau praktek untuk mengusap kedua khufnya lagi, maka dia harus berwudu secara sempurna, baru kemudian dia perlu untuk perhatikan poin-poin berikutnya, mulai untuk penghitungan kembali. Baik. Kemudian yang nomor 2. Habis waktunya? Iya. Baik. Masya Allah, waktu sudah habis nih. Nah, ini waktu sudah sebentar atau kita selesaikan dulu ini, poin yang terakhir ini, nanggung ini untuk masuk masalah al-mashu al-khuffain, ya. Tayyib. Ini kita selesaikan untuk pembahasan masalah al-mashu al-khuffain, sehingga nanti di pertemuan berikutnya langsung bahas masalah tayammum, insyaallah, pembahasan yang sangat penting juga dalam syariat agama Islam dan bahas masalah fikih. Tayyib, kita perhatikan. Untuk yang kedua, waqida'ul muddati, habis durasi waktunya. Berarti bagi seorang musafir adalah 24 jam. Tadi itu berarti kalau kita mengikuti pendapat bahwa penghitungannya dimulai dari batalnya setelah setelah kita menggunakan khufnya, misalnya jam 10, maka di hari berikutnya setelah terhitung 24 jam, di luar itu kalau misalnya kita mau praktek lagi adalah khufnya perlu dilepas, kemudian kita berwudu secara sempurna, baru kemudian kita pakai lagi. Dan insyaallah ya, berarti kalau sudah masa durasinya habis, maka penghitungan dimulai dari awal kembali dengan praktek dari awal pula. Kemudian yang ketiga adalah wa ma yujibu al-ghusla. Di antara batal al-mashu al-khuffain itu adalah ada hal yang mewajibkan mandi. Atau mewajibkan mandi. Karena kenapa? Karena mungkin basah, sehingga dia wajib hukumnya untuk melepas kedua khufnya. Gak diperbolehkan mandi jinabat dengan menggunakan khuf. Gak diperbolehkan, harus dibuka itu. Harus dibuka kemudian diratain dengan air. Ataupun mungkin habis berhubungan suami istri, ataupun mimpi basah. Sehingga wajib itu untuk dilepas. Gak diperbolehkan untuk tetap dipakai, gak diperbolehkan harus dilepas. Setelah dia mandi jinabat dan mau praktek untuk al-mashu al-khuffain, maka dia habis mandi jinabat, kemudian dia berwudu, kemudian baru menggunakan kedua khufnya. Baru akan dihitung tentang masalah kebolehan untuk al-mashu al-khuffain. Selama dalam keadaan jinabat, maka tidak diperbolehkan untuk praktek al-mashu al-khuffain. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan suatu batasan adalah sampai dengan keadaan jinabat. Berarti di luar itu diperbolehkan, asalkan syarat-syarat tadi itu adalah diperhatikan. Hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih tentang masalah wala yakhla'uhuma insya'a illa min jinabah. Jadi janganlah melepas kedua khuf tersebut kalau dia mau, kecuali karena faktor jinabat. Berarti kalau karena faktor jinabat, wajib hukumnya untuk dilepas, baru kemudian dia mandi jinabat, baru kemudian dia berwudu, dia pakai khufnya, baru kemudian diperbolehkan untuk mengusap di level-level berikutnya. Mungkin sampai di situ untuk penambahan materi dalam pertemuan kita kali ini ya ikhwah. Dan sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan terlebih dahulu, insyaallah. Tafadhal. Barangkali ada. Ini mungkin dimatiin dulu. Iya. Silakan.